Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Kak Toga. Kali ini kita akan membahas materi matematika berjudul Rumus Trigonometri Sudut Rangkap atau Rumus Trigonometri Sudut Ganda. Adik-adik, pada video kita sebelumnya kita telah membahas rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut. Perbedaannya dengan sudut rangkap adalah kalau pada jumlah dan selisih sudut kita menggunakan dua sudut yang berbeda, yaitu sudut A dan sudut B. Sementara pada rumus trigonometri sudut rangkap kita hanya menggunakan satu sudut. Kemudian adik-adik, rumus trigonometri sudut rangkap ini bersumber dari rumus jumlah dan selisih sudut. Misalnya kita punya sinus A tambah B. Jika B kita ambil nilainya sama dengan A, berarti kita punya dua buah sudut A. Maka sinus A ditambah A itu menjadi sinus 2A. Menggunakan rumusan yang sama dengan rumus jumlah dan selisih sudut ini, maka untuk sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A nanti akan kita dapatkan rumusan yang baru ini adik-adik. Nah, apa saja rumusannya? Ini ada kakak tuliskan adik-adik. Untuk sinus 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Jadi 2 sinus A dikali cos A. Kemudian untuk cos A ada 3 rumusan yang kakak tuliskan di sini. Yang pertama, kosinus 2A sama dengan cos kuadrat A. Cos kuadrat ya adik-adik, bukan cos 2A. Cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kemudian cos 2A sama juga dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Cosnya kuadrat, kemudian dikurangi dengan 1. Kemudian cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 kali sin kuadrat A. 1 dikurang 2 sin kuadrat A adik-adik. Kemudian untuk tangen 2A nilainya sama dengan 2 tangen A dibagi 1 dikurang tangen kuadrat A. Nah, itulah rumusannya adik-adik. Untuk lebih paham, mari kita selesaikan beberapa contoh soal yang sudah kakak sediakan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama adik-adik. Di sini ada soal diketahui sinus alfa itu nilainya 3/5 dengan alfa ada di kuadran pertama. Ingat adik-adik bahwa di kuadran pertama itu nilai sin, cos, dan tangen bernilai positif. Nah, ditanyakan kepada kita adik-adik, tentukanlah nilai dari sinus 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Adik-adik, sebelum menyelesaikan soal ini, perhatikan bahwa sudut alfanya itu ada di kuadran pertama tanpa menyebutkan kisaran besarnya berapa, hanya disebutkan di kuadran yang pertama. Oleh karena itu adik-adik, ini menjadi acuan bagi kita untuk menentukan berapakah nilai sinus 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Nah adik-adik, seperti pada contoh soal di rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut, karena yang diketahui adalah sinus, maka kita harus bawa ke perbandingan trigonometri. Maka kakak tuliskan di sini adik-adik. Kakak buat sebuah segitiga siku-siku ya, yang mana sudutnya adalah sudut alfa. Kakak anggap yang ini adalah sudut alfa. Karena diketahui adalah sinus, ingat bahwa sinus itu adalah depan per miring. Berarti depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Kakak tuliskan di sini. Depan dari sudut ini adalah 3, kemudian miringnya adalah 5. Maka yang ini kita cari adik-adik. Ingat, ini bukan sisi miring. Berarti sisi miring kuadrat dikurang. Karena dia bukan sisi miring, maka wajib dikurang. Dikurang dengan 3 kuadrat. Nah, kita hitung adik-adik. 5 kuadrat adalah 25, dikurang 3 kuadrat adalah 9. Maka akar dari 25 dikurang 9 adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Maka yang ini panjang sisinya adalah 4 ya adik-adik. Nah, kalau sudah demikian, maka kita tentukan berapakah cos dan tangennya. Kakak tuliskan di sini. Berarti cos alfa itu sama dengan cos adalah samping per miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Maka kakak dapat bahwa cos alfa sama dengan 4/5. Kemudian tangen alfa. Tangen itu adalah depan per samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Maka kakak dapat tangennya adalah 3/4. Nah, karena sudah dapat nilai sin, cos, dan tangen adik-adik, maka boleh kita selesaikan apa yang ditanya. Yang pertama adalah sinus 2 alfa. Sinus
2 alfa. Ingat rumusannya adik-adik, sinus 2 alfa. Sinus 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Karena sudutnya adalah alfa, maka sinus 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Adik-adik ingat, sudutnya bukan A tapi alfa ya adik-adik, maka A-nya kita ganti dengan alfa. Sama dengan 2 sinus alfa. Sinus alfa tadi kita sudah punya nilainya adik-adik, yaitu 3/5. Berarti kakak tuliskan 3/5 dikali cos alfa. Cos alfa adalah ini adik-adik, 4/5. 4/5. Maka kakak teruskan adik-adik, kakak selesaikan. 2 dikali 3 adalah 6. 2 dikali 3 ya, 6. 6 dikali 4 adalah 24. Per 5 dikali 5 adalah 25. Maka kakak dapat adik-adik bahwa nilai dari sinus 2 alfa itu nilainya sama dengan 24/25. Oke adik-adik. Kemudian kita tentukan yang kedua, yaitu cos 2 alfa. Cos 2 alfa sama dengan, nah cos 2 alfa nilainya ada, rumusannya ada 3 ya adik-adik. Jadi boleh kita pakai yang mana saja ya. Oke, kakak akan pakai yang mengandung sin, yang ini aja ya adik-adik. Oke, nah, jadi yang mengandung sin adalah ini, cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 kali sin kuadrat. Kuadrat ya adik-adik, bukan sinus 2. Sin kuadrat sudutnya adalah alfa. Ingat adik-adik, yang mana saja kita pergunakan hasilnya nanti akan sama. Kebetulan kakak memilih yang ada sinusnya ya. Sama dengan 1 dikurang 2 sin alfa. Sin alfanya adalah 3/5. 3/5 kuadrat. Ingat, ini artinya sin kuadrat itu nilai sinusnya kita kuadratkan. Nilai sinusnya adalah 3/5, maka yang kita kuadratkan adalah si 3/5-nya. Ya. Nah, kita teruskan adik-adik, sama dengan 1 dikurang 2 kali. Ingat, ini dikuadratkan berarti semuanya dikuadratkan. 3 kuadrat adalah 9 per 5 kuadrat adalah 25. Maka sama dengan, kakak teruskan di sini saja. 1 kurang 2 kali 9 adalah 18 per 25. Ya, 2 kali 9 adalah 18 per 25. Kemudian kita samakan penyebut adik-adik. Ini kan 1, sementara yang ini per 25. Maka ini kita buat 25 per 25. Yang satu ini ya, supaya penyebutnya sama. 25 per 25. Itu yang ini ya adik-adik, dikurang 18 per 25. Jadi yang ini boleh kita tulis jadi seperti ini ya, dengan mengubah satu ini menjadi 25 per 25. Maka kita selesaikan 25 dikurang 18 itu adalah 7 ya adik-adik, per 25. Penyebutnya adalah 25, tidak dikurangkan lagi ya adik-adik karena dia penyebutnya. Maka nilai cos 2 alfa pada soal ini adalah 7 per 25. Nah, kemudian adik-adik kita tentukan berapakah nilai tangen 2 alfa. Kita tuliskan adik-adik, tangen 2 alfa sama dengan, ingat rumusan tangennya adik-adik, tangen 2 alfa itu sama dengan 2 kali tangen alfa. 2 kali tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Sama dengan, kakak teruskan di sini adik-adik ya. 2 kali tangen alfa. Tangen alfanya adalah 3/4. 3/4 adik-adik dibagi 1 dikurang tangen kuadrat. Ingat, tangennya yang dikuadratkan. Berarti tadi tangennya adalah 3/4. Berarti 3/4 dikuadratkan. Maka kita teruskan 2 kali 3/4. 2 kali 3 berarti 6. 6/4. Berarti yang atas pembilangnya ini adalah 6/4 dibagi 1 dikurang. Ini kita kuadratkan adik-adik. 3 kuadrat adalah 9 per 4 kuadrat adalah 16. Ya, maka ini sama seperti yang ini tadi, kita samakan penyebutnya. Berarti ini 6/4 dibagi, ini jadi 16 ya adik-adik, 16/16. Berarti 16/16 dikurang
9/16. Maka kakak dapat ini 6/4 per 16 dikurang 9 itu adalah 7/16. Nah, ingat adik-adik, ini pecahan per pecahan. Maka kita balik ya adik-adik. Maka sama dengan kakak tulis di sini saja. Ini sama dengan 6/4 dikali, ini kita balik. Tadinya 7/16 menjadi 16/7 sama dengan, nah kita sederhanakan adik-adik, 16 dibagi 4 itu adalah 4 ya. 4 dikali 6 itu adalah 24. 24/7. Maka kita dapat penyelesaiannya adalah 24/7 untuk nilai tangen 2 alfa pada soal nomor 1. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Di sini soalnya diketahui sinus X itu nilainya akar 3/3 untuk X-nya berada di antara 45 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini sudah ditentukan ya adik-adik, besarnya ada di antara 45 derajat sampai 90 derajat. Kemudian tentukanlah nilai cos 2X. Nah, adik-adik, sebelum kita selesaikan soal ini, kita mulai dari sini dulu adik-adik. Ada batasan bahwa X-nya lebih dari 45 derajat, tapi lebih kecil dari 90 derajat. Masih di kuadran 1, tapi lebih dari 45 derajat, kemudian lebih kecil dari 90 derajat. Itu untuk si X adik-adik. Nah, sementara yang ditanya adalah 2X. Maka ini kita kali 2 saja adik-adik. Kita kali 2 berarti 2 kali X itu adalah 2X. Lebih kecil dari 90 dikali 2 adalah 180 derajat. 45 dikali 2 adalah 90 derajat. Maka sudut 2X itu lebih dari 90 derajat tapi masih di bawah 180 derajat. Ingat adik-adik, kalau sudut lebih dari 90 derajat tetapi masih di bawah 180 derajat, itu artinya bahwa sudut 2X ini ada di kuadran yang kedua adik-adik. Ya, ada di kuadran yang kedua. Ingat, kalau di kuadran yang kedua nilai sinusnya positif, nilai cos dan tangennya negatif. Nah, karena yang ditanya adalah cos, maka nilai cosnya ini nanti harus negatif. Nilai cosnya harus negatif karena ada di kuadran yang kedua adik-adik. Ya, nah ingat penyelesaiannya karena di kuadran kedua maka cos nanti harus yang bernilai negatif. Maka kakak selesaikan adik-adik. Ya, ingat cos 2X, kita ingat rumusnya yang tadi adik-adik, bahwa cos 2X karena yang diketahui adalah sinus, maka kakak gunakan yang ada sinusnya adik-adik, yang ini saja ya. Cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kakak tuliskan kembali di sini, 1 dikurang 2 sin kuadrat X adik-adik. Oke, kita lanjutkan. 1 dikurang 2 kali sinusnya. Sinusnya tadi adalah akar 3/3 sin kuadrat, maka ini dikuadratkan adik-adik sama dengan 1 dikurang 2 kali. Nah, ini kita kuadratkan adik-adik ya. Ingat, akar 3 kuadrat itu sama dengan akar 3 dikali akar 3, atau boleh saja akar 3 kuadrat, akar dengan kuadrat itu habis ya, maka tinggal 3/3 kuadrat berarti 3 kali 3 9. Berarti kita dapat nilainya ini 3/9. Kemudian kita kali dengan 2 adik-adik. 1 kurang 2 kali 3 adalah 6/9 ya. Nah, ini kita samakan penyebut lagi seperti yang tadi adik-adik, sama dengan ini jadi 9/9. 9/9 dikurang 6/9 sama dengan 9 dikurang 6 adalah 3/9. 9-nya adalah penyebut. Maka ini hasilnya adalah 3/9. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3 ya. 3 dibagi 3 adalah 1/9 bagi 3 adalah 3. Nah, perhatikan adik-adik, kita temukan hasilnya positif. Sementara tadi kita tahu bahwa di kuadran kedua hasilnya harus negatif. Hasilnya harus negatif. Maka hasil ini kita jadikan negatif adik-adik.
karena tidak boleh positif di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua itu harus bernilai negatif. Maka nilai ini harus kita jadikan negatif 1/3. Demikian adik-adik. Jadi dengan memperhatikan nilai kuadrannya, maka akhirnya kita putuskan nilai cos di sini harus bernilai negatif. Maka penyelesaian dari contoh soal nomor 2 ini adalah negatif 1/3. Oke adik-adik, nah kalau sudah paham adik-adik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui ada sebuah segitiga sama kaki ABC. Kakak gambarkan ya adik-adik, ada sebuah segitiga sama kaki. Ini sama kaki segitiganya ABC. Sudut A, ini si A, ini si B ya. Sudut A sama dengan sudut B, sama-sama alfa ya adik-adik. Kemudian ini si C, sudut C besarnya adalah theta. Ya. Adik-adik ingat bahwa satu segitiga ini jumlah ketiga sudutnya harus 180 derajat ya adik-adik. Oleh karena itu besar sudut C itu sama dengan, kalau satu segitiga ini besarnya 180 derajat, berarti besar sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangi 2 yang sudah diketahui. Berarti dikurangi yang sudah diketahui, yaitu yang ini adik-adik ya, si alfa dan si alfa. Oke adik-adik, berarti sudut C tadi adalah sudut theta sama dengan 180 dikurangi alfa tambah alfa jadi 2 alfa ya adik-adik ya. Maka sudut theta ini besarnya adalah 180 dikurang 2 alfa. Ingat adik-adik, kalau ada 180 kurang, ini artinya berada di kuadran yang kedua. Ingat, di kuadran kedua nilai tangen bernilai negatif ya adik-adik, nilai tangen bernilai negatif. Maka untuk menyelesaikannya adik-adik, kakak bawa ke rumus tangen. Adik-adik, tangen theta itu sama dengan tangen. Ingat, tetanya adalah ini 180 kurang 2 alfa. Nah, ingat adik-adik di kuadran kedua ya. Kuadran kedua tangen itu bernilai negatif, maka negatif ya. Tangen, ingat kalau pada kuadran kedua 180-nya bisa kita abaikan ya adik-adik, maka tinggal tangen 2 alfa ya. Negatif dari tangen 2 alfa sama dengan negatif tangen 2 alfa, rumusnya adalah 2 tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Nah, adik-adik, pada soal belum diketahui tangen alfa itu berapa. Yang diketahui adalah kosinus dari alfa. Oleh karena itu kita cari terlebih dahulu adik-adik. Ya, boleh kita cari, kita buat di sini ya adik-adik. Kakak garis dulu, kakak kasih batas. Kakak anggap bahwa ada sebuah segitiga siku-siku yang mempunyai sudut alfa. Dengan nilai cosnya adalah 4/5. Ingat bahwa cos itu adalah sampingnya 4, miringnya 5 ya. Adik-adik ingat bahwa ini harus kita cari yang ini. Ini kita cari 5 kuadrat. Ingat ini bukan sisi miring, berarti dikurang 4 kuadrat. Berarti ingat 5 kuadrat 25 dikurang 4 kuadrat adalah 16. 25 kurang 16 adalah 9 ya adik-adik, berarti akar 9 adalah 3. Maka sisi yang tegak ini panjangnya adalah 3. Oleh karena itu tangen alfa itu sama dengan berapa adik-adik? Tangen adalah depan per samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Maka tangen alfa adalah 3/4. Nah, kita substitusikan kemari adik-adik. Maka ini sama dengan negatif 2 kali tangen alfa. Tangen alfanya 3/4. 2 kali 3/4 dibagi ya adik-adik. 1 kurang tangen kuadrat alfa. Tangennya tadi 3/4. 3/4 dikuadratkan ya. Nah, kakak tulis di sini, kakak lanjutkan. Minus 2 kali 3, 6/4 per 1 kurang 3 kuadrat adalah 9 per 4 kuadrat adalah 16. Maka kalau kakak lanjutkan ini sama dengan negatif, ini 6/4 dibagi
Ini jadi 16/16 ya adik-adik. Kakak langsung tuliskan di sini saja. Ini jadi 16/16 ya. 16 dikurang 9 itu adalah 7/16. Maka kalau kakak selesaikan kembali, ini minus 6/4. Ini jadi dikali terbalik ya adik-adik. 16/7 ya. Kita sederhanakan, 16 dibagi 4 adalah 4. 4 dikali 6 adalah 24 minus 24. Maka minus 24/7 adik-adik. Nah ingat, di kuadran kedua nilai tangen adalah negatif. Maka kita peroleh nilainya negatif 24/7. Baik adik-adik, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal, diketahui sinus alfa sama dengan 1/4. Tentukanlah nilai cos 2 alfa dan kosinus 4 alfa. Adik-adik, di sini alfa itu tidak dibatasi pada kuadran berapa ya adik-adik. Oleh karena itu kita hanya mengandalkan perhitungan cos 2 alfa dan kosinus 4 alfa ini dengan menggunakan rumus. Adik-adik, kita ingat kembali untuk menghitung cos 2 alfa ya, karena diketahui adalah sinus, maka kita gunakan rumus yang mengandung sinus, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa adik-adik. Nah sama dengan kalau kakak teruskan, 1 dikurang 2 nilai sinusnya, sinus alfa adalah 1/4, berarti 1/4 dikuadratkan, maka sama dengan 1 dikurang 2 kali 1 kuadrat itu adalah 1/4 kuadrat itu adalah 16. Maka kalau kakak teruskan, ini sama dengan 1 dikurang 2 kali 1 adalah 2/16. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan ini samakan penyebut ya adik-adik. Karena ini per 16, berarti ini kakak ubah menjadi 16/16. Maka 16 dikurang 2 itu adalah 14 per penyebutnya adalah 16. Maka kalau kita sederhanakan nilainya adalah 7/8. Itu adalah nilai dari cos 2 alfa adik-adik. Nah, kemudian karena kita harus menghitung nilai cos 4 alfa. Nah, adik-adik, cos 4 sudut kita tidak punya rumusnya adik-adik. Kalau kita perhatikan tadi yang kita punya adalah cos 2A. Semuanya 2 kali sudut ya adik-adik. Nah, lalu bagaimana kita menentukan kosinus dari 4 alfa? Nah, adik-adik bisa kita lakukan dengan seperti ini. Kita manipulasi adik-adik, cos 4 alfa ini kita buat menjadi cos 2 kali 2 alfa. Jadi kita anggap 2 alfa ini adalah sudutnya adik-adik. Jadi yang 4 alfa ini sama dengan 2 kali 2 alfa. Ya, jadi kita anggap si 2 alfa ini adalah sebuah sudut lagi adik-adik. Nah, sama dengan karena sebelumnya kita sudah menghitung cos 2 alfa, hasilnya adalah 7/8, maka kakak menggunakan rumus cos 2 kali 2 alfa yang mengandung cos 2 alfa. Jadi yang tidak lagi yang menggunakan sinus, tapi kakak gunakan rumus yang mengandung kosinus adik-adik. Di sini cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Ya. Jadi kalau kita anggap A ini adalah 2 alfa, maka kita gunakan rumus ini adik-adik. Ya. Berarti kalau ini kita anggap si 2 alfa ini kita anggap sebagai A ya adik-adik, berarti kakak akan gunakan cos 2A. Cos 2A itu adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Maka kakak tuliskan 2 cos kuadrat A. Si A-nya tadi adalah 2 alfa. 2 alfa dikurang 1. Ingat, si 2 alfa ini tadi kita anggap sebagai A ya adik-adik, sama dengan 2 cos 2A. Cos 2 alfa ya. Cos 2 alfa tadi adalah 7/8. Maka kakak buat 7/8 dikuadratkan dikurang 1, maka hasilnya 2 kali 7 kuadrat itu adalah 49/8 kuadrat adalah 64 dikurang 1. Maka kakak selesaikan 2 kali 49 itu adalah 98 ya adik-adik. 49 dikali 2 itu adalah 98 dibagi
64 dikurang 1. 1 ini kakak ganti menjadi 64 per 64 untuk menyamakan penyebut ya adik-adik. Maka kalau kakak selesaikan, 98 dikurang 64 itu adalah 34 ya adik-adik, 34 per 64. Jadi kalau ini kita sederhanakan adik-adik, maka akan kita dapatkan nilai sama-sama kita bagi 2 ya adik-adik. 34 dibagi 2 itu dapat 17 per 64 dibagi 2 itu akan kita dapat 32. Jadi nilai cos 4 alfa dari soal ini adalah 17 per 32. Oke adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang kelima. Di sini ada soal, tentukanlah nilai dari sinus 3 per 8V dikali cos 3 per 8V. Ingat adik-adik, karena ini adalah sudut, V itu nilainya adalah 180 derajat ya adik-adik. Jadi kita ingin menghitung berapakah nilai dari sinus 3 per 8V dikali cos 3 per 8V. Adik-adik, kakak tuliskan seperti ini. Sinus 3 per 8V dikali cos 3 per 8V. Adik-adik, sin dikali cos, ini sudutnya sama ya adik-adik, sudutnya sama. Andaikan kita anggap bahwa 3 per 8 ini sebagai sudut A, ini adalah sudut A, maka kita dapat sin A cos A ya adik-adik, sin A cos A. Nah adik-adik, perhatikan kembali rumus tadi ya adik-adik. Sin A cos A, 2 sin A cos A itu sama dengan sinus 2A. Jadi kakak bawa ke sini adik-adik. Kakak harus ubah jadi 2 sin A cos A. Jadi ini masih sin A cos A. Kakak ingin muncul 2. Karena kakak munculkan 2, kakak kali lagi dengan setengah. Karena 2 kali setengah itu nilainya 1. Karena di sini kan tidak ada 2 ya, hanya ada 1. Jadi 1 itu, 1 di sini itu kakak gunakan 2 kali setengah. Kenapa kakak gunakan 2 kali setengah? Supaya di sini muncul 2 sin A cos A. Karena 2 sin A cos A itu adalah rumus dari sinus 2A. Ya adik-adik, nah kakak teruskan adik-adik. Maka ini sekarang sudah menjadi setengah dikali 2 sin A-nya adalah 3 per 8V. 3 per 8V. Cos A-nya adalah 3 per 8V ya. Jadi 2 sin A cos A ya. Ini tadi kita anggap sebagai A ya adik-adik. Yang ini sebagai A ya. 2 sin A cos A. 2 sin A cos A itu sama dengan sinus 2A. Jadi kakak tuliskan seperti ini, sama dengan setengah. Yang ini itu berubah menjadi sinus 2A. Ya, A-nya adalah 3 per 8V. Adik-adik, ingat rumus 2 sin A cos A. Ini 2 sin A cos A sama dengan sinus 2A. A-nya adalah 3 per 8V sama dengan 2A. Maka kakak teruskan sama dengan setengah sinus. Ini kakak selesaikan. 2 dikali per 8. Ini jadi per 4 ya adik-adik. Maka tinggal 2 setengah sin 3 per 4 V. Ingat V adalah 180 derajat. 180 dibagi 4 itu adalah 45 derajat ya adik-adik. Ya, 180 dibagi 4 itu adalah 45 derajat. 45 derajat dikali 3 itu adalah 135 derajat adik-adik. Maka ini sama dengan setengah sinus 135 derajat. Ya adik-adik, ingat 135 derajat ini ada di kuadran yang kedua. Ini di kuadran yang kedua. Kalau di kuadran kedua, maka sinus bernilai positif. Ini bernilai positif. Kebetulan sinus ya adik-adik tetap bernilai positif. Maka tidak ada perubahan adik-adik. Maka ini tetap setengah, nilai sinusnya tetap positif. Sinus, ingat 135 itu 180 dikurang 45 ya adik-adik, di kuadran yang kedua ya, 180 kurang 45, maka positif. Maka ini sama dengan setengah positif
Ini ya, bukan ditambah ya, tapi positif. Sinus, ini 180-nya kita abaikan, sinus 45. Maka kakak dapat setengah sinus 45 itu adalah setengah akar 2. Maka kalau kita hitung 1 dikali 1 itu adalah 1 per 2 dikali 2 adalah 4 akar 2. Maka nilainya adalah 1/4 akar 2. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.